Perbedaan produk skincare dengan bahan alami dan kimia. Mana yang lebih baik? Temukan jawabannya. Hai guys, kamu yang suka skincarean, pernah nggak sih ngeliat produk dengan klaim alami dan kimia? Kalau bingung, mending pilih yang mana ya? Mungkin kamu juga bertanya-tanya ya, bahan alami itu beneran lebih baik daripada bahan kimia? Atau sebenarnya keduanya punya peran penting? Well, hari ini aku bakal bongkar semuanya perbedaan antara produk skincare dengan bahan alami dan bahan kimia. Dan mana yang sebenarnya lebih cocok buat kamu. Siap-siap ya, karena aku punya banyak tips yang bisa bikin kamu mikir sebelum beli skincare lagi. Let's dive in! Jadi, pertama-tama kita bahas tentang produk skincare dengan bahan alami ya. Produk-produk ini tuh biasanya mengandung bahan-bahan yang berasal dari alam, seperti minyak jojoba, aloe vera, tea tree oil, atau madu. Bahan-bahan alami itu dikenal karena kemampuannya yang memang bisa untuk menenangkan kulit dan memberikan kelembapan alami. Tapi ada twist yang harus kamu tahu. Walaupun terlihat alami dan lebih aman, gak semua bahan alami itu cocok untuk semua jenis kulit. Beberapa bahan bisa memicu alergi atau malah memperburuk kondisi kulit tertentu. Misalnya nih ya, kalau kamu punya kulit yang sensitif, beberapa bahan seperti essential oil bisa jadi terlalu keras dan menyebabkan iritasi. Jadi alami itu sebenarnya bukan berarti aman untuk semua orang ya. Nah sekarang kita bahas produk skincare dengan bahan kimia. Ternyata banyak bahan kimia dalam produk skincare yang memiliki manfaat luar biasa loh. Kayak retinol, asam salisilat, dan asam glikolat. Itu adalah contoh bahan kimia yang efektif banget dalam mengatasi jerawat, penuaan, atau bahkan kulit yang kusam. Bahan-bahan kimia ini tuh bekerja dengan cara mengubah atau memperbaiki struktur kulit yang mana gak bisa dilakukan oleh bahan alami. Mau tahu nggak twistnya apa? Banyak orang tuh berpikir kalau bahan kimia itu selalu berbahaya. Padahal kalau digunakan dengan tepat, bahan kimia justru bisa jauh lebih efektif dan memberikan hasil lebih cepat. Tapi tentunya harus dengan dosis yang tepat ya, dan di bawah pengawasan yang benar. Oke, kita semua ingin kulit yang sehat dan glowing kan? Tapi perbedaan efek dari bahan alami dan kimia itu nyata banget. Produk dengan bahan alami mungkin butuh waktu yang lama untuk menunjukkan hasil. Karena mereka bekerja secara perlahan dan lebih lembut di kulit. Sementara kalau produk yang memang mengandung bahan kimia, terutama yang berbasis asam, bisa memberi hasil yang jauh lebih cepat, seperti mencerahkan noda hitam, mengurangi jerawat, atau mempercepat proses regenerasi kulit. Twistnya, meskipun bahan kimia memberikan hasil cepat, bisa jadi ada resiko iritasi atau sensitivitas. Apalagi nih ya, kalau digunakan terlalu sering atau dalam dosis yang tinggi. Jadi kamu perlu berhati-hati, terutama kalau kulit kamu itu sensitif atau bahkan punya masalah tertentu ya. Semua hal pasti ada resikonya, termasuk skincare. Produk dengan bahan alami itu memang lebih jarang menyebabkan iritasi langsung. Tapi bukan berarti mereka bebas masalah. Beberapa orang bisa mengalami reaksi alergi terhadap bahan tertentu, terutama pada tanaman atau minyak esensial. Twistnya, bahkan bahan alami yang terkesan aman, seperti tea tree oil, bisa bikin kulit iritasi kalau nggak digunakan dengan benar. Apalagi kalau terlalu sering. Sedangkan produk dengan bahan kimia bisa memberikan efek samping seperti kulit mengelupas, kemerahan, atau bahkan perasaan terbakar. Terutama kalau kulit kamu itu nggak terbiasa. Tapi kalau kamu menggunakan produk kimia dengan cara yang benar, efek samping ini bisa diminimalkan. Kuncinya adalah mengenali toleransi kulit kamu terhadap masing-masing bahan. Jadi gimana caranya memilih yang tepat? Perhatikan jenis kulit kamu. Kalau kamu punya kulit sensitif, mungkin lebih baik memilih produk dengan bahan alami yang ringan. Tapi, kalau kulit kamu ingin hasil yang lebih cepat dan kulit kamu nggak terlalu sensitif nih ya, produk dengan bahan kimia bisa jadi pilihan yang lebih baik.
Mau tahu twistnya apa? Banyak yang nggak tahu kalau kamu bisa kombinasikan kedua jenis produk dalam satu rutinitas skincare. Misalnya nih ya, pakai produk dengan bahan kimia di malam hari dan produk alami di pagi hari. Asalkan kamu tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Kamu itu bisa dapetin manfaat maksimal dari keduanya. Jadi, akhirnya mana sih yang lebih baik? Produk dengan bahan alami atau kimia? Jawabannya tergantung kebutuhan dan kondisi kulit kamu. Kedua jenis bahan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kamu cari hasil cepat dan lebih fokus pada masalah kulit yang spesifik seperti jerawat atau kerutan, bahan kimia ini bisa lebih efektif. Tapi kalau kamu lebih suka perawatan yang lebih lembut dan alami, produk dengan bahan alami bisa jadi pilihan yang tepat. Twistnya, kamu nggak perlu pilih salah satu, kamu bisa kombinasi keduanya untuk hasil lebih maksimal. Tapi ingat ya, kuncinya adalah mengenali kebutuhan kulit kamu dan gunakan produk dengan bijak. Jadi itu dia perbedaan antara produk skincare dengan bahan alami dan bahan kimia. Guys, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung pilih produk skincare? Semua orang bilang ini cocok, itu cocok. Tapi kenapa ya? Nggak ada yang bener-bener nempel di kulit kita. Kadang malah bikin kulit tuh jadi makin bermasalah, ya nggak sih? Hari ini, aku bakal kupas tuntas bagaimana cara memilih produk skincare yang tepat sesuai dengan jenis kulit kamu, biar nggak salah pilih dan pastinya biar kulit kamu bisa dapet yang terbaik. Yuk siap-siap, ini penting banget. Oke, langkah yang pertama yang nggak boleh terlewatkan, kenali jenis kulit kamu dulu. Gak semua kulit itu sama ya. Ada yang kering, berminyak, kombinasi, atau bahkan sensitif. Bahkan ada juga kulit yang berjerawat atau gampang iritasi. Nah, gimana sih cara tahu jenis kulit kita? Gampang banget. Pertama, coba tes ini dulu deh. Cuci muka pakai sabun wajah yang lembut, terus biarin kulit kamu kering sejenak. Setelah 15-20 menit, perhatiin sensasinya. Kalau kulit kamu ketarik banget, bisa jadi kulit kamu tuh kering. Tapi kalau setelahnya kerasa licin, ya mungkin kulit kamu berminyak. Kalau ada bagian kering dan berminyak, bisa jadi kulit kamu itu kombinasi. Dan kalau kamu ngerasa gatal atau bahkan iritasi, besar kemungkinan kulit kamu sensitif ya. Oke, jadi kulit kamu kering, apa yang perlu dicari? Pelembab yang kaya akan nutrisi dan humektan seperti hyaluronic acid. Jangan asal pilih ya guys, produk yang cocok buat kulit kering itu harus bisa menjaga kelembapan dengan baik. Tapi jangan terlalu berat juga, karena bisa malah menyumbat pori-pori. Ada satu produk yang aku suka banget, teksturnya ringan banget, tapi langsung ngeresap ke kulit. Kulit langsung lembab tanpa rasa greasy. Tapi ingat, kulit kering itu harus hati-hati banget. Jangan sampai pakai produk yang terlalu keras, karena bisa bikin kulit jadi makin dehidrasi. And now, yang kulit berminyak, gak usah khawatir, mungkin kamu sering dengar kulit berminyak itu sebenarnya self-moisturizing. Tapi jangan salah, kulit berminyak tetap butuh perawatan tepat. Produk yang kamu pilih harus oil free dan non-comedogenic. Cari sabun wajah yang bisa ngebantu ngebalance minyak di wajah dan toner yang bisa kontrol produksi minyak ya. Di sini toner dengan bahan seperti witch hazel atau tea tree oil bakal jadi sahabat kamu. Tapi hati-hati juga, jangan pakai yang terlalu keras karena bisa bikin kulit kamu itu jadi over dry dan malah memicu produksi minyak yang lebih banyak. Jadi, balance is okay. Kalau kulit kamu kombinasi, yang satu ini tuh bisa dibilang tricky. Bagian T-zone berminyak, sementara kalau pipi malah kering. Nah, kamu itu butuh produk yang seimbang dan multitasking. Mungkin kamu perlu produk yang lebih ringan di bagian T-zone ya, dan lebih kaya kelembapan di bagian pipi. Pilih yang mengandung peptide atau vitamin C, biar kulit kamu itu tetap cerah tanpa memperburuk masalah kulit. Ada serum dengan tekstur gel yang ringan dan tetap melembabkan. Perfect buat kamu yang punya masalah dengan kulit kombinasi. Jadi, jangan sampai ketipu dengan produk yang terlalu umum, karena kulit kombinasi itu butuh perhatian ekstra.
Yang terakhir nih, buat kamu yang punya kulit yang sensitif atau sering berjerawat, ini nih bisa bikin pusing. Jangan cuma pilih produk dengan klaim untuk kulit sensitif, karena bisa jadi itu malah mengandung bahan yang keras buat kulit kamu. Pilih yang hypoallergenic dan non-comedogenic. Dan jangan lupakan bahan yang calming, kayak Centella asiatica atau niacinamide. Serum dengan kandungan niacinamide bisa membantu meredakan peradangan dan bikin kulit jadi lebih tenang. Dan ingat juga, jangan asal eksfoliasi. Kalau kamu lagi berjerawat, cari produk dengan bahan aktif yang lembut, kayak salicylic acid, bukan yang terlalu keras ya. Kalau nggak bisa, itu bahkan bisa bikin iritasi. Jadi gimana? Udah bisa kebayangkan produk mana sih yang pas buat kulit kamu? Tapi tunggu, ada satu hal yang penting banget dan sering banget dilupakan. Bukan cuma produk yang kamu pakai, tapi cara kamu ngerawat kulit kamu juga sangat menentukan. Jangan terlalu sering gonta-ganti produk ya. Bisa jadi masalah kulit itu bukan karena produk yang salah, tapi karena kamu terlalu banyak eksperimen. Percaya deh, kulit butuh waktu buat adaptasi. Dan jangan lupa, diet sehat, cukup tidur, dan stay hydrate juga penting banget buat kulit kamu. Intinya, nggak ada yang lebih penting daripada kenali kulit kamu dan perhatikan kebutuhan kulit kamu ya. Kalau kamu ngerasa bingung nih, jangan ragu untuk konsultasi dengan dermatologis supaya nggak salah jalan. Semoga tips ini bisa membantu kamu dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena aku bakal terus share tips skincare yang bakal bermanfaat buat kamu. See you on the next video. Bye-bye!